Janji sensasi kayak mimpi, kenyataannya adalah kerusakan saraf permanen. Janji kebahagiaan yang intens dibayar sama resiko sesak napas. Janji untuk bisa lari dari masalah, ujung-ujungnya malah ancaman kematian mendadak karena jantung bisa berhenti kapan aja. Dan efek kerusakannya itu bisa muncul cepat banget. Penggunanya bakal nunjukin gejala yang jelas. Ngomongnya jadi cadel dan ngelantur, mereka jadi susah ngendaliin gerakan tubuh, terus sering juga muncul ruam-ruam di sekitar hidung dan mulut. Dan mungkin ini bagian yang paling bikin merinding. Kematian mendadak itu bisa terjadi kapan saja, bahkan dari penggunaan pertama kali yang berlebihan. Ini bukan risiko yang cuma muncul setelah bertahun-tahun kecanduan, tapi bahaya yang udah mengintai dari awal. Oke, kita udah bahas sisi kimianya. Sekarang yuk kita lihat sisi manusianya. Kenapa sih ada orang yang mau ngambil risiko segede ini? Jawabannya jauh lebih rumit daripada sekedar nyari seneng-seneng. Begini cara kerja lingkaran setannya. Habis ngerasain sensasi pertama, otak kita mulai beradaptasi. Jadi kebal gitu. Akhirnya butuh dosis yang makin tinggi buat ngerasain efek yang sama. Gak lama kemudian, otak nganggep toluena sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, dan hidup pun terasa hampa dan menyiksa tanpanya. Kutipan ini, ini ngena banget sih bagi banyak penggunanya, apalagi mereka yang hidupnya susah. Ini bukan soal nyari hiburan, ini tuh jalan pintas yang paling murah dan paling cepat buat lari dari kenyataan hidup yang pahit. Terus siapa aja mereka? Seringnya, mereka adalah kelompok yang paling rentan di masyarakat kita. Anak-anak jalanan, orang yang lagi berjuang ngelawan depresi, atau mereka yang jadi korban diskriminasi dan masalah sosial lainnya. Mereka itu bukan nyari pesta, mereka nyari jalan keluar. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma masalah lokal di satu negara aja. Ini adalah tragedi global. Laporan dari seluruh dunia ceritanya sama. Anak-anak muda ditemuin meninggal dengan kaleng lem di tangan mereka, atau ngalamin kecelakaan fatal karena lagi di bawah pengaruh zat ini. Jadi, terus gimana cara kita ngatasin ini? Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah mengubah cara pandang kita. Kita harus berhenti ngelihat ini sebagai pilihan atau kelemahan moral, dan mulai ngelihat ini sebagai apa adanya, sebuah penyakit. Semua ahli medis di seluruh dunia itu setuju. Kecanduan itu adalah penyakit otak yang kronis. Sama kayak penyakit lainnya, ini butuh perawatan. Para pecandu itu nggak butuh dihakimi. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan dari para profesional dan dukungan dari komunitas di sekitar mereka biar bisa pulih. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Kalau kecanduan itu adalah penyakit yang bikin penderitanya terisolasi, mungkinkah kita semua, sebagai komunitas yang peduli, adalah bagian penting dari obat?